Selamat sore Pak. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Guru dan Masalah Kekerasan di Sekolah. Langsung saja kepada materinya. Kekerasan di lembaga pendidikan yang marak terjadi seringkali dibenarkan oleh sebagian masyarakat karena tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari proses mendidik anak. Padahal hukuman bagi siswa dalam jangka pendek akan mempengaruhi konsentrasi, persepsi, dan perilakunya hingga tidak tertutup kemungkinan siswa menjadi malas belajar. Pada akhirnya, tinggal kelas atau berhenti sekolah. Secara psikologis, hukuman di lembaga pendidikan dapat menyebabkan anak menjadi trauma atau antipati terhadap pendidikan. Meskipun telah menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sosial hingga sanksi hukum, kasus kekerasan di sekolah yang dilakukan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, serta orang tua yang juga main hakim sendiri terhadap guru yang bersangkutan, malah seperti penyakit yang terus menular di berbagai daerah di Indonesia. Minimnya pendidikan karakter sebagai faktor utama rendahnya perilaku sopan santun siswa terhadap guru dan orang dewasa lainnya. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih memaklumi bahwa kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya sebagai bagian dari pendidikan itu sendiri. Masyarakat memandang orang tua yang melaporkan guru yang melakukan kekerasan terhadap anak mereka sebagai sebuah arogansi dan sangat menyayangkan ketika kasus tersebut harus diselesaikan dan dibawa ke ranah hukum. Pembahasan kekerasan guru terhadap siswa. Secara normatif, Indonesia sebenarnya dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak dan pendidikan dalam pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya termasuk dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak dimanapun mereka berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain juga, negara tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun, dan dimanapun, termasuk di satuan pendidikan. Guru merupakan seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang seharusnya bertugas memberikan pelajaran dan menanamkan nilai-nilai kepada siswanya. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum guru ketika mendidik. Perbuatan tidak menyenangkan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau pelaku baik sengaja ataupun tidak sengaja dengan melawan hukum, baik memaksa orang lain ataupun menyuruh melakukan sesuatu dengan mengabaikan hak-hak korban, sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut menimbulkan luka psikis bagi korban. Namun realitanya, sampai saat ini, apa yang menjadi hak anak tersebut belum terpenuhi secara layak. Masih banyak bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Banyak terjadi eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk-bentuk kekerasan atau abuse. Hal-hal seperti ini akan menyebabkan kondisi yang buruk bagi perkembangan anak, yang meliputi perkembangan jasmani, intelektual, rohani, serta sosial. Suatu tindakan kekerasan terhadap anak tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah secara edukatif, namun tak bisa ditampik. Di lembaga pendidikan ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan secara tegas hak-hak anak adalah untuk memiliki tingkat kesehatan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan, dan kesempatan berpartisipasi. Prinsip dasar dalam pemenuhan hak-hak anak juga ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, yaitu yang pertama non-diskriminasi, yaitu perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif. Maka, pendidikan anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Maksudnya, negara harus mengakui bahwa anak adalah memiliki yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan dan perkembangan anak. 4. Penghargaan terhadap pendapat anak. Maksudnya, dalam setiap pengambilan keputusan, negara harus menghargai dan memperhatikan setiap pandangan dan pendapat anak, terutama yang mempengaruhi kehidupan anak. Dalam hal Imran Fauzi, dinamika kekerasan antara guru dan siswa Tarbiyunata, Jurnal Pendidikan Islam volume 10 nomor 2 Agustus 2017. Perlindungan terhadap anak, setiap orang tua atau keluarga, masyarakat, dan negaralah yang harus melindungi hak-hak anak tersebut. Tidak hanya kekerasan fisik yang dialami oleh siswa, tetapi juga kekerasan psikis yang diterimanya. Tindakan kekerasan psikis yang seringkali terjadi di sekolah, seperti justifikasi kata bodoh atau goblok terhadap siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan guru, dilarang mengikuti pelajaran atau diusir dari ruangan kelas, diskriminasi di antara teman-teman sekelasnya, dan sebagainya. Akibatnya, kekerasan psikis yang berat adalah gangguan tidur, gangguan makan, menyakiti diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia, malas, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuannya untuk bertindak. Kekerasan yang dialami oleh siswa dapat menimbulkan dampak negatif. Kekerasan secara fisik terdapat bekas dan rasa capek yang diterimanya. Sedangkan kekerasan secara psikis karena merasa dipermalukan di depan teman-temannya, rasa tertekan karena dimarahi, dan bahkan rasa ketakutan jika guru yang dianggap jahatnya datang, dan rasa traumatik tertentu yang mereka masing-masing alami. Dengan melihat fenomena tersebut, dapat dianjurkan beberapa analisa. Pertama, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya penyelenggaraan yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah tindak kekerasan. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah. Yang kedua, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif. Kekerasan dalam pendidikan mempengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. Keempat, kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instan, solution, maupun jalan pintas. Kelima, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku. Pentingnya perlindungan terhadap anak adalah hal yang sangat wajar mengingat bahwa anak masih belum dapat melindungi dirinya secara maksimal, seperti apa yang dapat dilakukan orang dewasa pada umumnya. Perlindungan yang dibutuhkan anak tidak hanya terbatas pada perlindungan yang diberikan oleh orang tuanya saja, namun juga membutuhkan perlindungan di lingkungan eksternal keluarga, yaitu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolahnya. Hal ini sangat penting mengingat bahwa saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lingkungan yang dinilai masyarakat sebagai tempat penanaman dasar-dasar nilai kemanusiaan serta pembentuk karakter yang baik. Namun, pada kenyataan masih banyak sekali ditemukan kasus di media massa yang mempublikasi kekerasan terhadap siswa dalam lembaga pendidikan. Kekerasan yang banyak terjadi di lingkungan sekolah tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantara yaitu: pertama, kurikulum pendidikan yang cukup padat dan syarat badan.
beban, menyebabkan siswa harus belajar berbagai materi dalam waktu yang ditentukan. Kurikulum yang ada saat memaksa belum untuk mengikuti dan mengejar pencapaian kurikulum. Walaupun apa yang diinginkan kurikulum belum tentu relevan dengan bakat dan potensi siswa. Kedua, guru saat ini yang sangat syarat dengan persoalan guru berbagai tokoh kunci dalam kenyataan tidak layak mengajar dan mendidik di sekolah. Kompetensi dan komitmen yang rendah namun dipaksa mengejar target kurikulum. Lebih jauh, pergulatan hidup yang berat membuat sebagian guru belum mampu mengelola emosi negatif sehingga dapat memperlakukan siswa dengan kasar. Kenyataan tentang adanya kasus kekerasan terhadap siswa, baik di lingkungan masyarakat secara umum maupun lingkungan sekolah menunjukkan bahwa saat ini banyak yang mengalami krisis moral. Berita tentang kekerasan terhadap siswa. Berita tentang kekerasan terhadap siswa Berita tentang kekerasan terhadap siswa seolah tak pernah ada habisnya. Ini merupakan sebuah indikator bahwa diberlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang seolah menjadi anti klimaks dari banyak aktivis perlindungan anak tidak cukup untuk menurunkan tingkat kejadian kekerasan pada anak, karena yang dibutuhkan adalah kesadaran yang tinggi serta sebuah kerjasama yang baik antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah terhadap penciptaan perlindungan terhadap anak. Kedua, mindset tenaga pendidik dan kependidikan. Mindset adalah sekumpulan kepercayaan dan cara berpikir yang dapat menentukan pandangan, perilaku, sikap, dan juga masa depan seseorang. Tenaga pendidik dan kependidikan yang melakukan kekerasan seringkali didorong oleh mindset yang melekat pada dirinya. Sebagian guru mencubit atau memukul siswa di pandangan sebagai bentuk pendidikan bukan kategori pelanggaran. Ketiga, norma sekolah. Norma sekolah bisa dalam bentuk tertulis maupun tak tertulis. Norma tertulis seperti tata tertib atau kebijakan lain yang mengingat semua warga sekolah termasuk siswa. Sementara norma yang tak tertulis dapat dalam bentuk yang bermacam-macam, baik terkait dengan etika, pembiasaan maupun pendisiplinan di sekolah. Ragam kekerasan di sekolah tampaknya seringkali dipicu oleh norma yang ada. Fatalnya, norma tersebut bersifat given. Siswa dan orang tua tidak dilibatkan dalam penyusunan sehingga perspektif norma berdasarkan tafsir tunggal kepala sekolah dan guru, bukan tafsir bersama. Akibatnya anak dalam posisi lemah dan dilemahkan oleh norma. Keempat, pendisiplinan. Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Namun, pendisiplinan berbentuk corporal punishment, yaitu adalah hukuman yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan maksud untuk mendisiplinkan atau memperbaiki perilaku dari seorang yang melakukan kesalahan. Paradigma corporal punishment telah mengakar dalam dunia pendidikan. Padahal secara prinsip, kekerasan tak bersenyawa dengan dunia pendidikan. Guru dengan alasan mendisiplinkan seringkali mensahihkan memukul tangan dengan penggaris, mencambak rambut karena terlalu panjang, menyuruh push up karena terlambat, menampar kepala karena tak dapat membaca dengan lancar.